Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kali ini saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian yang tentunya akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Yaitu dari seorang Muslim yang bernama Bapak Samuel Wasikin, yang latar belakangnya adalah seorang Muslim yang taat, namun setelah mengalami perjumpaannya dengan Tuhan melalui disembuhkan dari sakit tuli, kini telah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melayani Tuhan. Untuk itu tidak berlama-lama, mari kita saksikan kesaksian ini sehingga kita semua dikuatkan dan diberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Malam ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya, yang kemudian akhirnya saya bisa menjadi orang percaya sampai hari ini. Tadi udah diperkenalkan oleh Pak Cornelius, nama saya Samuel Wasikin. Sebenarnya saya namanya cuma Wasikin saja, ya. Tapi kemudian pendeta saya dulu namanya Pak Matius Imam Kusno, tapi sekarang sudah almarhum, membaptis saya dengan nama tambahan Samuel. Jadi ada orang memanggil sekarang, ada yang panggil Samuel, ada yang panggil Wasikin, ya, tapi intinya sama. Ya, untuk menjadi orang Kristen saya sebenarnya tidak mudah, ya. Tidak mudah karena dengan berbagai macam background, latar belakang, doktrin, dan seterusnya, ya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya menjadi orang percaya. Oh ya, saya ini berasal dari daerah Gandrung Mangu, Cilacap, ya. Tahun 88, sebenarnya kesaksian saya ini kesaksian yang lama, ya. Tahun 88, jadi tepatnya sebenarnya mulai sejak Desember 87 sampai bulan Maret tahun 88 saya ngalami yang namanya tuli, ya. Jadi sebenarnya dari kecil saya ini orang normal, tapi sejak akhir tahun, ya, 87 sampai bulan Maret 88, itu kira-kira mungkin pertengahan Maret ya kali ya, itu saya ngalami yang namanya tuli. Nah, orang tuli itu tidak enak sama sekali. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan buat saya. Kenapa? Karena sebagai seorang anak muda, tuli, ya, tidak bisa mendengar. Jadi ketika dalam kondisi tuli, maka saya belajar banyak hal. Salah satu adalah yang saya pelajari adalah ketika ada orang memanggil saya, terutama kalau dari depan, saya akan tahu kalau orang itu memanggil dari depan, saya tahu. Dan saya biasanya akan memperhatikan mulutnya. Orang ini ngomong apa, baru saya bisa menjawab. Tapi kalau orang panggil dari sebelah kanan, kiri, atau apalagi belakang, itu sama sekali saya tidak bisa menaringnya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, tahun 88 bulan Maret, saya tanggalnya tidak ingat, tetapi saya ingat sekali itu adalah hari Sabtu, setelah saya melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang saya pada waktu itu, ya, sembahyang siang hari. Kemudian saya pernah mendengar banyak hal ketika saya kecil, kemudian ketika saya merantau, ya, pernah saya juga ke Tangerang di sana, dan saya pernah banyak mendengar tentang nama Yesus. Katanya nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang berotoritas. Nah, selesai sembahyang siang saya itu, kemudian sebelum saya istirahat tidur, saya berdoa. Kalau Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup, dan Dia adalah Allah yang bisa menyembuhkan, tolong sembuhkan saya, supaya saya percaya bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Kemudian selesai ngomong begitu, saya tidur. Sementara saya tidur, tiba-tiba saya bermimpi. Ketemu banyak orang, jadi orang-orang yang ngobati saya.
Jadi biasanya kalau di kampung, saya berasal dari kampung, itu adalah banyak dukun-dukun yang memberikan pengobatan alternatif kepada saya, termasuk ayah angkat saya. Ayah angkat saya juga ada seorang dukun, tapi sekarang sudah almarhum. Terus ada satu lagi orang yang mengaku bahwa itu ibu saya juga bagian dari anaknya, ya. Ini juga orang yang dianggap cukup mampu, ya. Dia juga memberikan pengobatan kepada saya, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Ya, bahkan setiap pagi ibu saya itu membungkus nasi panas di dalam daun apa namanya daun pisang, ya, daun pisang setiap pagi begitu. Setelah nasinya dibungkus dengan daun pisang, digulung begitu, lalu ditempel di telinga saya dan kemudian ditiup begitu. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, ya. Dan itu tidak membawa perubahan. Tetapi hari itu, waktu saya bermimpi ketemu dengan orang-orang yang tadi memberikan pengobatan kepada saya, tapi ada sesuatu yang tinggi samar-samar, lebih tinggi dari semua yang muncul dalam mimpi itu, samar-samar wajahnya memang. Dia berkata dengan jelas sekali, dia berkata bahwa aku Yesus yang menyembuhkan kamu. Lalu telinga kanan saya ini ditiup. Waktu ditiup, disitulah saya kaget dan kemudian saya bangun. Ketika saya bangun, maka suara yang pertama kali saya dengar itu adalah suara ibu saya. Ya, biasa orang kampung tahun 80-an itu, terutama di tempat saya, biasa kalau siang hari ibu-ibu biasanya duduk di samping rumah di bawah pohon, begitu ya. Kemudian sambil biasa namanya perempuan waktu itu ibu-ibu ngumpul cari apa namanya cari kutu gitu ya di telinga di kepala. Nah, dan pertama kali saya mendengar suara ibu saya, dia ngomongnya memang ngomong apa pada waktu itu saya juga lupa. Tapi kemudian saya coba, oh ini saya udah dengar nih suara ibu saya. Kemudian saya keluar dari kamar dan suaranya makin jelas. Itu ibu saya yang berbicara. Dan kemudian saya keluar lagi, tambah keluar dari kamar, masuk ke ruang tamu, kemudian keluar. Dan suaranya sangat-sangat jelas. Dan hari itu saya ambil keputusan begini, hari ini saya sudah ketemu dengan Tuhan orang Kristen dan dia menyembuhkan saya. Dan mulai hari ini saya akan menjadi orang Kristen apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah, sejak saat itu maka setiap hari Minggu saya selalu ke gereja dengan cara diam-diam. Ya, dengan diam-diam. Saya tidak berani ngomong apapun kepada keluarga maupun kepada yang lainnya. Saya diam-diam pergi ke gereja. Gerejanya kebetulan waktu itu ada namanya Gereja Battle Indonesia dulu, ya. Di samping pasar, di samping pasar. Dulu ada, tapi nggak tahu sekarang. Ya, saya udah lama meninggalkan daerah saya. Dulu masih di rumah, karena belum permanen, masih di rumah, masih sewa kalau nggak salah itu. Nah, setiap minggu saya berangkat ke sana. Ketika orang memperhatikan saya, kenapa setiap minggu pagi saya pergi keluar? Ketika ditanya, saya berkata mau kemana? Mau ke pasar. Ya memang, karena memang saya lewatnya lewat pasar. Mana gereja itu di samping pasar. Ya, di sebelah utara pasar. Nah, itu berkali-kali. Dan suatu saat ada seorang pengkhotbah kalau nggak salah itu adalah mas pendeta saya, ya kan biasanya kan ada tamu, ini pendeta saya berkata begini waktu khotbahnya, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia maka Bapa di sorga juga akan malu mengakuinya. Nah, itu jadi rema sekali. Dan ketika saya pulang dari gereja, biasanya di tempat saya sampai sekarang itu sebelum masuk kampung saya itu ada namanya apa nih kayak jembatan kecil gitu. Tempat saya ngarani Brook ya. Nah, pas masuk situ kemudian ada kepala dusun. Kalau nggak salah kepala dusun pada waktu. Tanya sama saya. Dia pakai bahasa orang sana. Cuma kira-kira begini tanyanya. Kamu dari mana? Baru saya ingat kata-kata pendeta tadi, baru khotbah. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka Bapa di surga juga malu mengakui kamu. Dan kemudian saya berkata, saya dari gereja. Nah, sejak itu
Sejak itu maka beberapa orang di tempat saya heboh karena ternyata saya sudah menjadi orang yang murtad. Bahkan sasarannya adalah orang tua saya. Jadi ayah saya, ibu saya ya, dimaki-maki habis ya karena dianggap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya untuk tetap menjadi orang yang beriman dalam tanda kutip iman kepada mereka. Nah, kemudian saya berkata sama orang tua, ini sekarang adalah hak saya sudah 20 tahun, ya waktu itu 21 kali ya. Saya berkata, ini hak saya, ini pilihan saya, jadi saya memilih agama seperti ini. Saya tidak cerita sama ayah saya, sama ibu saya bahwa saya ngalami breakthrough atau terobosan tentang pengalaman itu. Nah, kemudian tidak lama kemudian, ya terus bergejolak di lingkungan kami. Ayah saya, nenek saya juga marah-marah nggak karu-karuan, tapi saya tetap berkata, saya tetap akan menjadi orang Kristen. Ya, ya, konsekuensinya adalah ayah ibu saya yang jadi sorotan besar di dalam lingkungan keluarga kami maupun di masyarakat. Ya, karena kebetulan saya adalah satu-satunya yang pertama kali di lingkungan kami, masyarakat kami, itu saya pertama kali yang jadi Kristen. Ya, dan kemudian dari situlah saya mulai bergumul banyak bagaimana caranya harus bisa keluar dari kampung, kemudian saya ingin belajar Alkitab. Ya, jadi kemudian tidak lama kemudian pendeta saya membawa formulir untuk sekolah di Salatiga, dan dari situlah kemudian saya sampai masuk di sana dan dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, saya kemudian dipercaya oleh Tuhan juga untuk merintis ada 2 jemaat ya, dan kemudian dari situ saya mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Jadi kesaksian saya ini udah berkali-kali saya saksikan ketika di khotbah ya, kemudian kesaksian pada waktu saya merintis jemaat dan seterusnya, dan itu menolong banyak orang untuk datang kepada Yesus. Dan ini menarik buat saya ya. Tapi menjadi orang Kristen itu gampang nggak? Nggak gampang. Pernah kecewa nggak? Pernah kecewa juga. Pernah kecewa juga. Karena idealisme dari apa yang saya pahami tentang kekristenan itu orangnya penuh dengan kasih, ya, penuh dengan kasih, penuh perhatian, suka memberi dan segala macamnya. Tapi kemudian ketika saya masuk jadi orang Kristen, betapa ideal yang saya pahami dulu itu tidak seideal yang saya mengerti, tidak seideal praktek kehidupan sehari-hari. Saya pernah kecewa dengan banyak orang Kristen ternyata hidupnya jauh dari firman Tuhan. Tapi aku bersyukur ya, saya bersyukur pada Tuhan karena saya jadi Kristen bukan karena kata orang, tapi pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi itu yang membuat kuat. Dan suatu saat saya berdoa dan Tuhan berkata, lihat bahwa di luar sana orang Kristen masih banyak yang berbuat baik. Banyak menjadi orang-orang yang taat kepadaku. Jangan kamu lihat orang Kristen yang tidak hidupnya sepadan dengan firman-Ku, tapi lihatlah mereka yang sepadan dengan firman-Ku, maka kamu akan menjadi kuat, kuat, dan kuat. Nah, oleh karena anugerah Tuhan, ya kemudian saya bisa belajar Alkitab, saya bisa kemudian pelayanan ke Papua, ya, saya di sana sekitar 2,5 tahun. Kemudian saya bisa pelayanan di Maluku Utara, di sana saya juga 5 tahun. Ya, kemudian saya bisa pelayanan ke Manado, terutama saya tinggal di Tomohon 5 tahun, ya, membantu pelayanan di sana. Juga kemudian saya juga terlibat mentoring beberapa orang yang harus saya mentoring. Ya, saya pernah jadi seorang mentor dari beberapa mahasiswa untuk pertumbuhan iman mereka. Nah, setelah itu saya harus pulang ke Salatiga. Ya, sampai sekarang saya berada di Salatiga. Ngapain? Ya, selain pelayanan, saya sekarang membantu pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Bawen. Ya, selain itu saya juga memang punya pelayanan tetap di Yayasan Pendidikan yang sejak tahun 88 itu saya ikuti sampai hari ini. Ya,
Kiranya itu yang saya bisa saksikan. Kalau Bapak Ibu mau tanya, boleh tanya kepada saya. Ya. Oke, gitu ya. Atau mau saksikan dulu ya. Sekarang ayah saya sudah almarhum, ya. Tapi sebelum itu keluarga saya sudah mengenal Tuhan semuanya. Ya, terutama ketika saya di Papua pada waktu itu, di Papua saya merasa bahwa saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku kan sudah Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak orang nih, orang percaya kepada Kristus dan seterusnya. Kemudian disitulah kemudian saya berkata, bagaimana dengan keluarga saya? Dan Tuhan berkata, satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, ayah ibu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya 5 bersaudara, dulunya 6, tapi adik kandung saya yang persis adik saya itu meninggal ya waktu masih muda. Adik saya bahkan yang sekarang yang paling bungsu itu menjadi hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia di wilayah Gandrumangu juga. Ya, hanya adik saya satu yang memang belum percaya karena waktu itu sebelum yang lainnya percaya, adik saya yang nomor 3 ya sekarang nomor 2 lah ya, itu sudah menikah dulu dengan orang Tangerang ya, yang kebetulan pada waktu itu adalah suaminya anak seorang haji katanya begitu. Jadi sampai sekarang belum percaya, tapi paling tidak anak-anaknya pernah bersama dengan kami mendengar firman Tuhan ya, dan banyak hafal di banyak nyanyian rohani. Dan kerinduan saya agar semua keluarga saya suatu saat diselamatkan, termasuk adik saya yang satu ini yang belum. Ya, oke, itu saja yang saya bisa saksikan. Ya, itulah saudara kesaksian yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tentunya kita semua sudah diberkati melalui kesaksian tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan sumber mukjizat. Waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia dengan satu misi adalah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Namun Tuhan Yesus juga mengajar waktu ada dalam dunia, saudaraku. Dan pengajaran Tuhan Yesus itu disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa melihat. Yang bernama Bartimeus, saudara, buta dari sejak lahir. Namun Tuhan celikkan matanya itu dan bisa melihat, saudara. Orang mati yang sudah membusuk di kuburan, yang bernama Lazarus, dibangkitkan dari kematian, saudara. Lalu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu masih sisa 12 keranjang, saudara. Lalu Tuhan Yesus membuat air biasa itu ya dirubah menjadi anggur yang manis di perkawinan di Kana. Jadi banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena memang dia Tuhan. Dia bisa membuat mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun ingat saudara, mukjizat utama yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah tatkala manusia itu berjumpa dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini merupakan mukjizat yang utama, saudara. Dan kalau saudara sudah mengalami mukjizat, saudara membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara harus bisa bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun saudara berada, saudara. Untuk itu sampai berjumpa kembali pada saksian berikutnya di channel Cornelius Rahtomo Jati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.